Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Mari kita mengisi hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan diambil dari Ayub 6 ayat 1 sampai 13 yang saya berjudul penderitaan dan cinta kasih Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Ayub diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa bertahan di dalam setiap pergumulan dan kesesakannya. Kita akan belajar dari sana dan kita tetap terus menggali dari kebenaran firman Tuhan, sebab bukan hanya kesaksian ataupun hal-hal yang sangat manusiawi, yang antroposentris yang kita gali, tetapi yang mengubahkan hati seseorang adalah firman Tuhan. Karena itu kita akan menggali kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal 6 ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Ayub 6, 1 sampai 13. Penderitaan dan cinta kasih Tuhan. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca, maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguh lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, dan apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul perkataanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal balas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku, dan keselamatan jauh daripadaku? Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan juga menyatakan cinta kasih Allah. Iman diuji dengan penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh kalau misalnya tidak ada pencobaan, tidak diuji dan sebagainya? Bagaimana kita bisa dewasa, bisa bertumbuh, bisa naik kelas? Apakah seseorang itu akan tetap bertahan atau justru jatuh terhilang? Jadi kalau dia menghadapi berbagai macam problem kesukaran, apakah seseorang itu akan tetap bertahan atau justru akan jatuh terhilang? Kalau kita bisa tetap bertahan, pasti itu dari pertolongan Tuhan. Pertolongan dari Roh Kudus yang menghibur dan memberikan kita kekuatan. Dan selalu ingat itu ya, manakala saudara mengalami berbagai macam kesukaran. Seperti yang kita alami pada saat ini, pandemi seperti saat ini membawa begitu banyak penderitaan. Sakit terkena COVID atau karena berbagai macam penyakit yang lain, terutama bawaannya, kemudian dirumahkan, di PHK, krisis keuangan, penghasilan menurun, bisnis merosot, bangkrut, dan sebagainya. Penderitaan yang hebat bisa menggoncangkan iman seseorang, betapapun hebatnya iman tersebut. Dunia ini adalah medan pertempuran yang hebat, saudara, penuh dengan perjuangan. Karena itu harus senantiasa kita mohon dikuatkan. Saya sedikit sharing, sahabat,
saya di SMP, cerita beberapa hari yang lalu, hampir putus asa karena sudah 20 tahun lebih lumpuh akibat kecelakaan hebat di masa mudanya. Saat itu tulang tempurung kakinya diambil di dalam operasi terakhirnya. Jadi dia mengalami beberapa kali operasi supaya dia bisa berjalan. Dia bilang tidak ada harapan lagi, dia putus asa, depresi. Saya katakan berharaplah pada Tuhan, bersandarlah hanya kepada Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena itu kita senantiasa mohon penghiburan, dihibur dan dikuatkan. Orang percaya bukan sekedar untuk hidup. Jadi tujuan hidup saudara apa? Untuk memuliakan Tuhan ataukah untuk diri saudara sendiri, antroposentris. Tetapi sekali lagi tujuan hidup kita adalah untuk sumber hidup, untuk Allah sendiri, untuk hidup memuliakan Tuhan. Saya mencoba ajak dia untuk ikut dalam pelayanan melalui Zoom dalam suatu acara dialog santai tentang beban hidup supaya bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Betapa Tuhan memberikan kekuatan kepada dia sampai bisa bertahan pada hari ini. 20 tahun lebih lumpuh, tidak bisa berjalan, saudara. Supaya dia bisa berbagi bagaimana harus bertahan, bagaimana harus kuat, bagaimana tetap memuliakan Dia, dan sebagainya. Dan kita harus ingat untuk senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu, terutama yang masih diberi hidup dan sehat di tengah-tengah masa sulit pandemi seperti sekarang ini. Saudara yang terkasih, saya sendiri terkena stroke pada 27 Desember 2020 lalu. Tapi itu bukan alasan untuk berleha-leha, berhenti memberitakan kabar baik, tapi justru sebaliknya bersyukur saya diberi dan dikuatkan, dihibur, diberi kekuatan, dihibur, dan mampu untuk melewati masa-masa sukar ini. Saudara-saudara yang terkasih, iman percaya itu merefleksikan bagaimana seharusnya hidup orang beriman. Dan kalau kita melihat, iblis menyerang dalam banyak hal termasuk anak, istrinya, dan sebagainya. Dan itu juga bisa terjadi terhadap saudara dan saya. Anak-anaknya tewas dengan cara yang aneh, istrinya mengumpat, dan sebagainya. Ini adalah suatu serangan iblis yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, betapapun hebatnya, kalau Tuhan tidak mengizinkan seujung rambut pun, dia tidak akan bisa menyentuhnya. Tapi Allah memberikan izin. Tapi sisi lain, Allah menguatkan. Jadi coba kita lihat ya. Ayub mengeluh, mengaku. Kekesalan hati dan kemalangan ditaruh bersama-sama dalam neraca, melebihi pasir di laut. Sebab itu tergesa-gesalah perkataannya. Kita perhatikan begitu banyak ya kekesalan, kemalangan dia. Dia mengeluh seolah-olah mengadu pada Tuhan. Kalau ditembang di neraca itu melebihi pasir di laut. Tentu ini bahasa yang sangat dilebih-lebihkan ya, karena begitu tertekannya dengan berbagai macam penderitaan dan kesesakan. Kedahsyatan Allah seperti kelompok pasukan yang melawan dirinya. Dan ini juga sering kita alami. Seolah seluruh dunia melawan kita. Seolah menentang kita. Seolah-olah Tuhan menghukum kita. Seolah-olah hidup ini tidak adil dan sebagainya. Tidak ada lagi hukuman bagi orang percaya. Dan ini harus kita pahami. Kita yakini. Karena semua sudah ditanggung Yesus. Kalau diajar, ya
itu pun mempunyai suatu tujuan dan maksud, saudara, supaya bertobat dan makin cinta Tuhan, makin merasakan kasih-Nya, makin dekat kepadanya. Ayub 3 ayat 10 dan 13 terlihat bahwa Ayub menyesali dilahirkan di dunia karena begitu banyak penderitaan dan kesusahan yang ia derita. Ayub merasakan anak-anak panah yang begitu luar biasa hebatnya dan dianggap itu sebagai suatu penderitaan. Tapi ia tidak menyangkal Allah dan kebenaran firman-Nya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, menderita, kemudian merasakan tekanan yang luar biasa, saudara-saudara, kita harus mengisi hati pikiran kita lebih banyak lagi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya tidak terpengaruh oleh kata hati kita, oleh orang lain dan sebagainya. Sebab hanya firman Tuhanlah yang bisa mengubahkan seseorang. Betapapun hebatnya kesaksian ataupun tanda-tanda mujizat yang spektakuler, itu bukan standar, saudara. Sebab ceritanya itu bisa ditambahi atau dikurangi. Tapi kalau firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu adalah kesaksian yang tentu saja bisa kita percaya. Tidak akan ada sesuatu pun yang ditambahi dan dikurangi di sana, dan seharusnya itulah yang kita gali. Saya tidak habis mengerti mengapa di begitu banyak gereja lebih menyukai kesaksian dan omongan sana-sini, dongeng, cerita, kesaksian dan sebagainya, ketimbang menggali firman Tuhan untuk mendapatkan sesuatu di sana. Ibaratnya suatu tambang emas, kita akan menggalinya lebih dalam lagi, maka kita mendapatkan yang paling berharga di sana. Emas, berlian itu masih kalah nilainya, karena ini adalah nilainya kekalan, saudara-saudara. Balik lagi ke Ayub. Ayub tetap bertahan karena Allah sendiri yang menguatkan, dan ia tetap berharap hanya kepada Tuhan, manakala semua meninggalkan dia. Kalau Tuhan menghajar dengan tangan kanan, ibaratnya ia menopang kita dengan tangan kiri. Ini hanya suatu gambaran, saudara. Kalau dia dihajar tangan kanan, tangan kirinya tetap menopang kita. Tidak mungkin meninggalkan kita tergeletak, ya. Mungkin saudara pernah melihat filmnya Jet Li, ya, yang berjudul Hero. Begitu banyak anak panah yang melesat seperti hujan dari istana ke arah dia. Saudara, ini ngeri sekali. Ya, bicara tentang anak panah, kalau sudah dilesatkan dan ada begitu banyak, ribuan, itu bisa menancap kemana-mana, menembus tameng, menancap ke tanah, ada yang menancap ke badan seseorang, ada bagian yang runcing keluar dan untuk masuk ke dalam, sehingga kalau begitu ditarik, anak panah itu ditarik, akan lebih sakit lagi karena nyangkut dia. Saudara terkasih, Ayub menginginkan kematiannya sebagai akhir bahagia dari kesengsaraannya. Dia ingin mengakhiri semuanya. Tapi di sisi lain dia sangat terburu-buru, tergesa-gesa berbicara demikian tentang Allah yang menghancurkannya, seolah-olah menghancurkannya. Kita melihat kemudian bagaimana Allah memulihkan dia dengan luar biasa. Bahkan setan pun menganggap itu sebagai suatu kemenangan. Tetapi belakangan kita melihat bahwa setan itu malu, dipermalukan. Ayub mendasarkan penghiburannya pada kesaksian hati nuraninya, bahwa dalam beberapa hal dia telah melayani bagi kemuliaan Allah. Dan kita sering seperti itu, seolah kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah memberikan segalanya, kita sudah menyediakan waktu dan sebagainya, tapi kok ya tetap sakit, tapi kok ya terkena stroke, tapi kok ya seperti ini, seperti itu. Dan selalu ada kita komplain kepada Tuhan bahwa kita sudah mengerjakan ini dan itu. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering terburu-buru berpendapat tentang suatu maksud dan rencana Allah,
karena berbagai macam kesesakan yang terjadi di dalam hidup ini. Sakit, penyakit, bangkrut, usaha sepi, dan sebagainya seperti yang terjadi pada saat ini. Yang hidup ini tidak adil lah, yang tidak tahan lagi lah terhadap berbagai macam hal yang terjadi. Yang bertanya mengapa semua ini terjadi, dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus sadar bahwa berjalan dengan Allah tidak selamanya mudah. Akan ada berbagai macam pergumulan di dalam hidup ini. Saya akan memberikan suatu quote yang cukup bagus dari Thomas Watson. It is better to go with difficult to heaven than with ease to hell. Lebih baik dengan kesulitan ke surga daripada dengan mudah ke neraka. Jadi saudara-saudara bisa merenungkan. Saudara pilih yang mana? Saudara mau serba lancar? Ataukah yang serba lancar itu sebenarnya adalah fata morgana, palsu, dan itu adalah tipuan setan, ataukah yang serba sulit? Yesus pun mengalaminya, saudara-saudara. Bagaimana dia disalib, dihukum, dicambuk, dipukul, diludahi, dan sebagainya. Manakala dia merasa sendirian atau loneliness, selalu ingat bahwa masih ada Allah. Sekalipun mungkin seluruh dunia meninggalkan saudara, masih ada Allah. Bahkan sangat dekat, bahkan masih memberikan nafas dalam anugerahnya. Dan kita lihat di sini Ayub menyadari, kemudian memohon. Ayub mesali kehadirannya di dunia, di mana dia dilahirkan oleh karena hebatnya penderitaan yang dialaminya. Kemalangan yang terus-menerus. Dan teman-temannya menyalahkan Ayub. Istrinya meninggalkan dia. Ayub tak sanggup lagi menjalani derita ini. Ketika sudah tidak tahan lagi, Ayub kecewa. Ayub menyesali kehadirannya dunia, dilahirkan oleh karena hebatnya suatu penderitaan tersebut. Kemalangan yang terus-menerus, di mana teman-temannya meninggalkan dia. Istrinya juga meninggalkan dia. Artinya di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih meninggalkan dia, mencemooh, bahkan mungkin meninggalkan. Mungkin kita pernah mengalami ini. Ya, apakah kita juga demikian terhadap sahabat yang sedang mengalami penderitaan? Ataukah kita setia memberikan suatu dorongan, motivasi, semangat, dan terus mendoakan dia tanpa henti sampai dia dipulihkan, sampai dia sembuh? Saudara-saudara yang terkasih, jangan menyalahkan Allah manakala penderitaan, kesaksian itu datang, bahkan datang mendera bertubi-tubi. Tetaplah bersandar dan memuji dia, dan makin mendekat di kaki Tuhan, bersimpuh, menantikan pertolongannya. Semua yang Allah tetapkan untuk dialami, yakinlah itu adalah untuk kebaikan orang percaya, baik itu pada masa suka maupun duka, pada saat kita sukses, pada saat kita makmur, pada saat kita jaya, maupun saat kita sakit, saat kita rugi, saat kita bangkrut, ataupun penderitaan dalam bentuk yang lain, penderitaan dalam bentuk yang lain. Hadapi semua itu bersama Allah. Siapa yang dapat menahan murka yang maha kuasa jika dia melepaskan tangannya terhadapnya? Artinya kita butuh pertolongan Tuhan setiap saat, setiap detiknya, padahal bahkan setiap detiknya, saudara-saudara, kita butuh Allah, kita butuh Tuhan. Mereka yang memiliki rahmat dan mempraktikannya, memiliki suatu kebijaksanaan di dalamnya, akan menjadi bantuan mereka di saat-saat terburuk. Jadi kalau kita mempunyai hikmat dari Roh Kudus,
senantiasa kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka saat kita mengalami hal yang paling buruk pun kita bisa merefleksikan diri, kita bisa dihiburkan, bahkan diberi kekuatan yang baru. Meskipun semua orang meninggalkan kita sendirian, ingat, dan mari datang kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengutuk, jangan bersumpah serapah karena suatu penderitaan dan pergumulan itu. Jangan menganggap hidup saudara tidak adil dan sebagainya. Tetaplah di dalam Tuhan, sumber hidup, serahkan padanya. Janji pernyataannya penuh hikmat, penuh kebaikan di dalam suka maupun duka. Lihatlah betapa besar dan berkuasanya Dia yang penuh kasih dan setia. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dengan iman. Dengan iman bahwa Allah akan memberikan kelegaan suatu saat nanti. Iman dan perbuatan menjadi satu, memancarkan kasih Allah itu. Maukah saudara untuk menghadapi masa-masa sulit seperti masa-masa pandemi ini tetap berpusat pada Allah mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.